Tuhan, sekali lagi terimalah kami, terimalah persembahan kami, orang yang hina sebagai korban hidup di atas mezbah-Mu, supaya Tuhan pakai, Tuhan urapi, Tuhan penuhi dengan Roh-Mu yang kudus, dan bakar kami dengan api surgawi. Beri kami bijaksana dan kuasa Roh Kudus untuk berani memberitakan Injil kepada sesama manusia yang berada di dalam dosa. Terimalah kami, urapilah kami, dan utuslah kami menjadi hamba-Mu yang taat kepada-Mu. Berkati jam selanjutnya kami akan merenungkan firman-Mu yang hidup, supaya firman yang hidup menghidupkan kami, firman yang suci membersihkan kami, firman yang benar membawa kami kepada kebenaran, firman yang kekal memberikan pengharapan abadi kepada kami. Kiranya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita membaca kitab suci dan kita membaca bersama-sama dari kitab Yohanes. Kitab Yohanes dari pasal yang ke-20. Kita membaca bersama-sama kitab Yohanes dari pasal yang ke-20. Kita membaca dari ayat ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara-saudara, kita akan melihat satu hal yang sangat-sangat penting, yaitu mengapakah gereja tidak berhasil mengabarkan Injil. Jikalau Injil sudah masuk ke dalam Indonesia lebih 415 tahun yang lalu, pada waktu pertama kali orang Belanda menjajah Indonesia. Orang Belanda yang adalah orang Kristen, orang Belanda yang mengetahui Protestan, orang Belanda datang ke Indonesia dan mereka orang Kristen akhirnya terpaksa harus pergi ke gereja. Dan waktu itu tidak ada gereja, maka mereka pakai uang membangun gedung gereja. Lalu orang-orang pejabat Belanda, mereka masuk ke dalam gedung gereja, bersembah sujud kepada Yesus. Lain dengan orang Indonesia. Lalu sampai 180 tahun yang lalu, 150 tahun yang lalu, 120 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, baru ada gereja-gereja Protestan di Indonesia. Apa artinya? Berarti lebih 250 tahun Injil tidak diberitakan baik-baik oleh orang Belanda. Gemim berapa tahun? Gereja Toraja berapa tahun? HKBP berapa tahun? Bukankah Belanda sudah datang 400 tahun yang lalu? Tapi Injil baru timbul 100 lebih tahun yang lalu. Apa artinya? Orang Kristen pergi ke tempat orang lain, bukan mau mengabari Injil, mau menjajah tanah orang lain. Jikalau engkau kemana saja tidak mempunyai jiwa Injil, hanya mempunyai faedah, mempunyai sesuatu keuntungan, maka engkau tidak mungkin bersaksi bagi Tuhan.
maafkan kalau saya berkhotbah. Banyak pikiran dan cara yang saya pikir begitu berbeda dengan semua pendeta yang lain. Mengapa 400 tahun lebih Belanda di Indonesia, Injil dan gereja baru didirikan 100 lebih tahun yang lalu? Karena mereka datang bukan untuk Injil. Itu sebab jikalau kongres ini, di konvensi ini, kita tidak mendapatkan motivasi untuk mencintai Tuhan. Kita tidak mendapatkan cinta kasih kepada jiwa yang tersesat. Hanya dengar khotbah di sini, dengan musik yang indah, kita pulang tetap menjadi orang malas yang tidak bergerak, dan kita adalah orang mati yang tidak mungkin membangkitkan orang mati yang lain. Yesus Kristus sudah mati dan bangkit lebih 175 tahun, 100-800 tahun baru Injil dikabarkan ke Indonesia. Yesus lebih dulu dari Muhammad 570 tahun. Lalu saya bertanya lagi, mengapakah orang Portugis 500 tahun yang lalu sudah pernah datang ke Indonesia, sudah pernah dirikan satu gedung gereja. Gereja itu adalah gereja Sion yang ada di Jakarta Utara. Saudara masih bisa lihat gereja Sion yang sangat besar, dan saya pernah bikin KKR di situ pada tahun 1967. Sesuai dengan saya tidak pernah masuk gereja itu lagi. Lalu saya memimpin berjalan di seluruh Indonesia mengadakan kebangunan rohani. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Portugis memberitakan Katolik, apa yang dilakukan oleh orang Belanda tidak memberitakan kekristenan. Ini harus dipikir baik-baik. Jangan asal menggebu-gebu karena beremosi. Tapi emosi yang tidak suci, emosi yang bukan mengerti kebenaran. Saya justru orang yang sangat beremosi, tapi emosi saya adalah melayani kebenaran yang saya ngerti. Kalau saya mengerti kebenaran, ini benar, ini beres, saya mencintai kebenaran. Emosi itu mendukung apa yang saya tahu. Saudara, salah satu kalimat yang kau harus mendengar, yaitu pada waktu Islam berdagang dengan orang Indonesia, mereka lebih jujur daripada waktu Protestan berdagang di Indonesia. Karena orang Indonesia melihat orang Arab datang berdagang lebih jujur dibanding dengan orang Kristen, mereka pilih Islam. Mereka tidak pilih Kristen. Sekarang saya beritahu kepada saudara, banyak pendeta-pendeta yang berdagang tidak jujur. Saya punya beberapa teman berkata kepada saya ditipu habis oleh orang Kristen. Saya marah. Orang Kristen menipu kamu, menipu apa? Modal saya dipinjam, akhirnya tidak dibalikkan. Mereka berdagang tidak menurut janji, tidak kembalikan segala laba kepada saya. Lalu saya tanya, Kristen siapa? Kristen macam apa? Pendeta. Wah, saya lebih marah. Pendeta apa? Karena di Indonesia paling sedikit 1.500 pendeta yang pernah menjadi murid saya. Saya mau tahu yang mana. Apakah murid saya menjadi pendeta lalu menipu uang orang lain? Murid saya yang pernah menjadi pendeta sekarang berdagang bohong, curang, dan menipu orang lain. Akhirnya saya selidiki terus, kebanyakan pendeta yang sambil berdagang, sambil menipu uang orang lain. Cilakalah mereka jikalau berani menjadi pendeta sekaligus menjadi pendusta. Jatahnya adalah neraka. Saudara-saudara, orang yang sambil melayani Tuhan, sambil melayani mamon, orang yang sambil melayani Tuhan, sambil berdagang dengan curang, sambil berkhotbah, sambil mencuri uang orang lain, itu bukan anak-anak Tuhan. Itu anak-anak gelap, itu anak-anak setan. Saudara-saudara, mari kita betul-betul berkata kepada Tuhan, saya mau jujur mengikuti Tuhan. Saya mau jujur berkawan dengan sesama manusia. Saya mau sungguh-sungguh menjadi orang yang sejati di dalam masyarakat. Saudara-saudara, berapa banyak orang begitu kecewa karena mereka ditipu oleh orang Kristen, bahkan orang yang menamakan diri pendeta.
Satu kali saya di airport, di lapangan kapal terbang, bertemu dengan seorang seperti saya pernah kenal. Saya tanya, Bapak, saya pernah bertemu di mana ya? Oh, di kebaktian mission. Saya dulu pernah ketemu dengan engkau di dalam kebaktian engkau khotbah. Iya, saya kira saya ingat pernah melihat muka seperti engkau. Tapi sudah lama, tidak pernah lihat lagi. Engkau ikut kebaktian di mana? Oh, dulu ikut kebaktian. Sekarang tidak lagi, sudah lama. Wah, saya sedih sekali. Orang Kristen pernah ikut kebaktian, sekarang tidak lagi. Lalu saya tanya, bolehkah saya tahu sebab apa engkau tidak lagi ke gereja? Dia menjawab, terus terang ya. Terus terang ya. Ya saya tidak bisa apa, cuma bilang ya begitu dong. Terus terang ya, pasti bentong. Saya kecewa. Saya kecewa. Wah, saya pikir cilaka mungkin kecewa karena saya. Karena Stephen Tong. Apakah Anda kecewa karena saya? Tidak. Sama Pak Tong saya tidak kecewa. Sama Pak yang lain. Saya tanya, kenapa engkau kecewa? Kalau bukan kecewa terhadap saya, terhadap siapa? Kecewa pada pendeta-pendeta yang menipu uang saya. Saya tanya lagi, pendeta yang mana? Dia bilang, sudahlah, pokoknya pendeta. Saya bilang, jangan dong, saya juga pendeta. Kalau pokoknya pendeta, saya tersangkut sama diikut sertakan di dalam. Yang mana? Dia bilang, pokoknya bukan pendeta Stephen Tong, tapi yang menipu uang saya, pendeta-pendeta. Saya bilang, yang mana toh? Sudahlah, jangan bicarakan jelekkan orang lain. Tapi engkau tidak bicara yang siapa namanya. Semua pendeta dijelekkan oleh kamu. Baru dia sebut 1-2 nama. Lalu saya tanya lagi, ada kecewa atau lagi? Kecewa. Ya, ini paling sulit di ngomong. Saya mencoba ngomong. Kecewa sama siapa? Kecewa sekali sama yang lebih besar dari pendeta. Hah? Siapa lebih besar dari pendeta? Saya kecewa kepada Tuhan. Oh, hah? Engkau kecewa sama Tuhan. Kenapa? Ternyata dia tidak bikin saya kaya. Ternyata tidak mendengar doa saya. Karena saya dikasih tahu sama pendeta. Kalau percaya kepada Tuhan pasti jadi kaya. Pasti jadi lancar. Pasti jadi makmur. Maka saya pinjam uang di bank. Pinjamnya adalah pakai dolar. Supaya real itu bunganya sedikit. Akhirnya dolar naik terus. Rupiah anjlok. Sekarang saya ditagih bank pakai dolar. Saya matilah. Semua yang saya pinjam adalah dolar. Saya ganti menjadi rupiah. Sekarang dolar sudah naik 6 kali. Saya punya uang. Bagaimana bayar? Sampai mati tidak bisa bayar. Gara-gara ditipu oleh pendeta. Tuhan akan membuat engkau makmur. Tuhan pasti membuat engkau kaya. Semua ajaran itu salah. Semua ajaran itu menipu. Saya ditipu oleh pendeta. Dan saya sekaligus ditipu oleh Tuhan. Saya bilang, Tuhan mencipta engkau. Tuhan mencintai engkau. Tuhan memberikan bahkan oksigen untuk engkau. Supaya engkau boleh terus marah sama dia. Tuhan begitu cinta engkau. Bagaimana Tuhan bisa mengecewa engkau? Engkau bilang, ya Pak Tong, gini aja. Kita hari ini tidak berbicara lagi lah. Pokoknya saya sudah kecewa sama Allah. Kecewa sama Tuhan. Kecewa sama pendeta. Tidak usah bicara banyak sama saya. Saya tahu engkau di antara pendeta. Lumayan kamu. Saya tahu engkau tidak menipu orang. Engkau khotbahnya tegas. Engkau khotbahnya berani. Dan khotbahnya selalu berani marah-marah orang berdosa. Tapi saya hari ini tidak mau bicara. Pokoknya saya sudah kecewa. Wah, hati saya sedih. Dan sudah dipanggil. Yang naik kapal terbang, silakan naik ke kapal terbang. Karena pintu akan ditutup. Saya berkata, maafkan. Saya sangat sedih mendengar engkau. Dan bolehkah saya doa bagimu? Dia menjawab, terserah. Dia tidak menjawab, silakan. Dia tidak menjawab, jangan. Dia menjawab, terserah. Saya langsung pegang kedua tangan. Berkata, Tuhan, ampunilah orang Kristen yang berdosa.
Ampunilah pendeta yang berdosa. Ampunilah iman kami yang berdosa. Iman kami yang salah. Berilah kembali kepada kami ajaran yang benar. Membawalah saudara ini kembali kepada pataramu, karena dia kecewa kepadamu. Saya tahu engkau, Tuhan tidak pernah berbuat salah. Biar engkau membangunkan rohaninya kembali. Oh saudara-saudara sekalian, kita mau menjadi orang Kristen bagaimana? Kita mau menjadi orang Kristen mempermalukan nama Tuhan, menipu orang lain, karena kita tidak mempunyai kepercayaan yang benar. Ayat yang baru kita baca adalah ayat-ayat tentang kesulitan setelah Yesus mati. Murid-muridnya goncang karena apa? Kecewa. Murid-murid kecewa kepada siapa? Kepada Yesus. Kenapa? Yesus adalah Mesias, kok sekarang mati? Yesus katanya Mesias. Yesus datang menyelamatkan orang Yahudi. Yesus datang membangunkan kembali kerajaan Israel. Tapi dia sekarang mati, dipaku di atas kayu salib. Yesus apa itu? Tuhan apa itu? Menolong sendiri pun tidak bisa. Bagaimana bisa menolong orang lain? Dengar kalimat di bawah. Semua kekecewaan manusia terhadap Tuhan Allah disebabkan salah mengerti janji Allah. Salah mengerti Allah yang berjanji. Engkau telah mengambil janji Tuhan, hanya menginterpretasikan menjadi sesuatu keuntungan yang membuat engkau kaya, engkau sehat, membuat engkau makmur. Itu sebab kalau waktu engkau tidak bisa mencapai apa yang engkau inginkan dari Tuhan, engkau pasti kecewa kepada Tuhan. Rasul-rasul kecewa kepada Tuhan, karena mereka pernah mempunyai kepercayaan kepada Yesus, pernah mempunyai pengharapan kepada Yesus, dan pengharapan-pengharapan berdasarkan janji yang interpretasinya salah. Jika engkau percaya, engkau akan menjadi makmur. Jika engkau jadi orang Kristen, engkau akan lancar seumur hidup. Di mana ayat itu tidak ada, di mana janji itu tidak ada, itu adalah salahnya yang berkhotbah menyelewengkan arti sesungguhnya dari kitab suci. Salah seorang yang paling kaya di gereja saya sendiri, 20 tahun yang lalu pernah mendengarkan satu kalimat, dan dia tanya saya, betul tidak? Kalau kita kasih Tuhan 10.000, nanti Tuhan akan kembalikan kita 100.000. Kalau kita kasih Tuhan 100.000, dia akan memberkati kita 1 juta. Kalau kita memberi persembahan 1 juta, kita akan diberikan 10 juta. Saya sekarang tanya saudara, betul tidak? Betul tidak? Ajaran itu tidak betul, tapi ajaran itu keluar dari para pendeta. Ini namanya perpuluhan. Membalikkan Alkitab, memutarkan ordo, itulah pekerjaan setan. Manusia harus dibawa Allah, dengar perkataan dan taat kepadanya. Setan berkata, biar engkau sendiri menetapkan sesuatu dan tak usah taat kepada Tuhan Allah. Tuhan berkata, jangan makan buah yang terlarang, hari itu engkau akan mati. Setan memutar balikan, tak usah takut, karena engkau makan, bukan serah hari itu tidak mati, matamu akan dicelekkan. Semua perkataan Tuhan diputar balik, dimanipulasi, twisted the word of God. Saudara-saudara, semua firman Tuhan tidak dimengerti dengan sesungguhnya, tidak ditafsirkan dengan sebenarnya, tidak difahami dengan sewajarnya, tapi diputar, putar balik, memutar balik firman Tuhan, mengkhotbahkan yang tidak-tidak. Itu semua mengakibatkan orang bisa jatuh di dalam iman, orang bisa kecewa kepada Tuhan. Mengapa kecewa? Kecewa kepada siapa? Kecewa kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak mendapatkan janjinya. Tuhan tadi mengatakan bisa sajikan saya kaya. Ternyata tidak. Di mana janji Tuhan? Lalu manusia menuntut Tuhan, mengajari atau mengadili Tuhan, seolah-olah Allah bersalah kepada dia. Saudara-saudara, sejak kecil saya tidak berani, saya takut untuk menerima anugerah apapun dari Tuhan. Karena saya tahu yang saya layak hanya neraka. Yang saya layak
adalah dihukum di dalam neraka untuk selama-lamanya. I'm unworthy. I'm a sinner. I'm a wicked man. I'm a wretched. Orang yang begitu rusak, begitu tidak layak. Kenapa Tuhan masih mau mencintai saya? Mau turun dari surga, lahir di palungan, mau menebus dosa orang seperti saya ini. Mengerti anugerah Tuhan, bersyukur. Mendapatkan sedikit makanan, bersyukur. Saya pada waktu masa muda, kalau satu hari makan 3 kali, khotbah cuma 2 kali, hati saya tidak tenteram. Itu sebab perasaan tidak layak dan perasaan syukur kepada anugerah Tuhan menjadikan saya seumur hidup sederhana. Hidup tidak mau foya-foya. Hidup kerja berat, hidup berbanting tulang karena saya tidak tahu bagaimana membalas cinta kasih Tuhan. Saya percaya di seluruh dunia tidak ada pendeta lebih capek dari saya. Tidak ada pendeta lebih letih lesu dari saya. Tidak ada pendeta mencapai lebih banyak pendengar dari saya. Juga tidak ada pendeta yang mau hidup sesederhana seperti saya. Dari muda saya tahu saya tidak layak. Saya hanya orang berdosa. Yang layak bagiku adalah dibuang oleh Tuhan. Yang layak bagiku adalah hidup di neraka. Yang layak bagiku dibakar dengan api yang tidak habis-habis untuk selama-lamanya. Tetapi mengapa Tuhan masih mau mencintai saya? Tuhan masih mau memberkati saya, memberikan kesehatan kepada saya. Saudara-saudara sekalian, saya membiasakan diri hidup sederhana. Beli pakaian yang tidak mahal, makan yang murah. Sampai hari ini sudah umur 73. Tak pernah satu kali naik business class dengan beli tiket business class. Karena saya tahu saya seorang berdosa yang tidak layak. Kalau saya mempunyai kumpulan daripada mileage yang cukup, baru saya transfer, boleh maju ke business class. Karena waktu terlalu capek. Tapi suruh saya pakai uang untuk beli tiket business class. No! Absolutely no. Until my death. Sampai saya mati, saya akan hidup sederhana. Saudara-saudara sekalian, orang yang tidak mempunyai tuntutan terhadap Tuhan, bagaimana mungkin menjadi kecewa terhadap Tuhan? I never demand anything from God. How can I be disappointed by God? It is impossible. Tuhan, aku tidak pernah menuntut apa daripadamu, kecuali menuntut Tuhan menyertai aku. Menuntut Tuhan mengurapi aku. Menuntut Tuhan beri kesempatan kepadaku mengabari Injil. Beri bijaksana kepadaku berkata. Beri kuasa mengurapi aku untuk berani. Itu yang saya tuntut. Mungkin saudara tidak percaya. Sampai hari ini saya tidak pernah berdoa satu kali. Minta di kapal terbang dijaga sehingga saya boleh sampai dengan selamat. Tak salah kok. Minta Tuhan menjaga kita, tak salah. Minta Tuhan kasih kesehatan, tak salah. Minta uang kasih uang yang cukup, tak salah. Minta Tuhan kasih makanan kita cukup. Ini di dalam Alkitab ada. Tapi saya harus jujur, saya sampai hari ini belum pernah berdoa satu kali minta uang, minta sehat, minta sejahtera, minta kekayaan. Tidak pernah. Karena saya tahu itu semua adalah tidak layak saya menerimanya. Saya layak menerima neraka. Saya layak menerima cambukan. Saya layak menerima segala pukulan dari Tuhan. Karena saya banyak kelemahan dan banyak kelalaian di dalam hidupku. Tapi atas anugerah Tuhan, sampai hari ini saya masih dipelihara. Saya masih boleh hidup. Saya masih boleh makan. Saya masih boleh berkhotbah melayani Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada aku. Jikalau Tuhan memberikan uang lebih, saya tidak mungkin memikirkan bagaimana berfoya-foya. Uang sebenarnya banyak yang Tuhan berikan kepada saya. Sudah saya hampir semua serahkan untuk menjadi pekerjaan Tuhan. Untuk menjadi barang di museum. Untuk menjadi lukisan-lukisan. Untuk faedah bagi orang lain. Bukan untuk kenikmatan Stephen Tong sendiri. Kalau engkau melihat
Pak Tong pakai arloji apa? Saya selalu pakai arloji yang murah, yang ratusan juta. Saya taruh di museum. Saya tahu kamu banyak orang yang kaya, tetapi kayamu hanya untuk dirimu, nikmatmu, hanya untuk anakmu. Lalu suruh anakmu dapat kekayaan yang banyak, lalu beri senjata, saling membunuh karena engkau terlalu kaya. Cilakalah engkau yang dilahirkan dia keluarga orang kaya, tapi tidak mengerti anugerah Tuhan. Cilakalah engkau mempunyai uang, tapi rakus tak habis-habis sampai mati untuk beli peti yang lebih besar saja. Saudara-saudara sekalian, mengapa orang rasul kecewa? Mengapa mereka ragu-ragu? Karena mereka mempunyai tuntutan yang salah. Mereka mempunyai doktrin Allah yang salah. Kristus, Mesias adalah untuk menyelamatkan saya. Mesias untuk membangkitkan kerajaan Daud. Mesias datang untuk membangun kerajaan Israel. Itu baru Mesias. Jesus Messiah, you are the Christ, the Son of living God. Petrus dalam pasal 16, Matius berkata, siapakah aku? Engkau adalah Kristus. Engkau adalah anak Allah di tempat yang maha tinggi. Tapi Yesus bilang, engkau kenal saya? Engkau tahu saya Kristus? Sekarang saya kasih tahu, saya akan dijual di dalam tangan orang berdosa, lalu dipaku di atas kayu salib. Petrus langsung berkata, no, tidak boleh terjadi. Engkau tidak boleh paku di atas salib. Engkau Mesias. Mesias adalah untuk membangunkan kerajaan orang Israel. Mesias adalah datang mengembalikan kemuliaan bangsa Yahudi. Pada waktu dia mengatakan, no, please, my Lord Jesus Christ, the Son of God, please do not go up to the cross. Jangan naik kepada salib. Jangan mau dimatikan oleh orang lain. Pada waktu Petrus mengatakan, no, you should not go up to the cross. Yesus mengatakan, ialah setan. Saat itu, Yesus tidak mengaku dia rasul, menyebut dia setan. Kenapa? Hatinya tidak mengerti Tuhan. Hatinya tidak mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan hanya mau untung, hanya mau faedah, hanya mau materi saja. Saudara-saudara, jikalau engkau pendeta, seperti banyak pendeta yang mau cari uang yang banyak, hanya mau menjadi orang kaya sambil memakai jubah pendeta, Tuhan akan mengatakan kepada engkau, ialah engkau. Jikalau engkau betul mengerti siapa Yesus, betul mengerti siapa Kristus, betul siapa dan apakah tugasnya Mesias, maka you harus sadar Mesias datang untuk sengsara, bukan untuk kaya. Bedanya pengertian Mesias dari orang-orang Yahudi yang sungguh-sungguh mengetahui Yesus adalah utusan untuk menyelamatkan manusia. Dan mereka yang tidak mengerti kenapa Yesus datang ke dalam dunia, bedanya seperti langit dan bumi. Mesias pada zaman Yesus, pengertiannya ada 4 macam interpretasi. Macam pertama, sekolah-sekolah dan aliran daripada orang yang pulang dari Babylon. Kedua, aliran yang berada diaspora di seluruh Eropa. Ketiga, aliran tafsiran daripada sekolah di Iskandar, Alexander School. Keempat, studi-studi orang Yahudi mengenai Mesias di dalam kota Yerusalem. Ini 4 cabang pengertian Mesias, 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 Mesias. Setelah mereka pulang dari Babilonia, setelah 70 tahun ditawan di situ, mereka menyelidiki kitab suci. Setelah mereka mengetahui mereka orang Yahudi yang begitu dapat sengsara, dianiaya di luar negeri, mereka mencari janji Tuhan bagaimana sih? Dan mereka mempunyai sebuah kesimpulan, Mesias akan melepaskan mereka daripada penganiayaan, daripada jajahan, daripada tindasan orang-orang imperialisme. Lalu mereka mengatakan Mesias akan datang dan dia akan dibunuh. Ada yang mengatakan dia bangkit, ada yang mengatakan Mesias tidak mungkin dibunuh, dia tidak mungkin mati. Cabang-cabang pikiran dari Alexandria, dari Eropa, diaspora, dari Yerusalem, dari pulang daripada Babilonia, semua berbeda, tapi ada beberapa hal yang sama. Pertama, Mesias bersifat militer. Kristus
akan memimpin tentara besar untuk melawan semua musuh. Kedua, Mesias bersifat dendam, benci kepada mereka yang menindas orang Israel. Ketiga, Mesias bersifat politik, dia akan mengalahkan musuh, duduk di atas tahta, menjadi raja untuk memimpin orang Israel. Dan keempat, Mesias akan menjadi pemenang yang membangkitkan kerajaan Israel lebih daripada zaman Daud, karena mungkin kekal adanya. Military Messiah, revenge Messiah, political Messiah, the victorious Messiah, to establish the new kingdom of Israel. Ini yang dipegang. Lalu maka itu sebenarnya mereka menyambut Yesus. Engkau Mesias, engkau Mesias. Hatinya pikir engkau pasti membuat saya kaya, bikin negara Israel maju. Itu sebab pada waktu Yesus tanya, siapakah menurut engkau saya ini? You are the Christ, the Son of Living God. Yesus berkata, aku harus mati, harus naik di atas kayu salib. Oh tidak, tidak boleh. Lalu Petrus berkata, engkau jangan naik ke atas kayu salib. Di dalam terjemahan Martin Luther, bahasa Jerman, ayat itu artinya adalah, please have pity on you, my Lord. Tolong kasihankan dirimu. Janganlah engkau naik ke atas kayu salib. Di sini Yesus Kristus marah. Nyala setan, engkau pergi. Yesus tidak mau orang mengganggu dia, karena dia datang untuk mati. Dia bukan datang untuk nikmat, dia bukan datang untuk mulia. Dia datang melalui penderitaan baru masuk ke dalam kemuliaan. Suffering first and then glory follows. No other way, no exception, no compromise, no discussion. Kristus datang ke dunia harus sengsara, baru masuk ke dalam kemuliaan. Tidak boleh Yesus tidak sengsara. Maka pada waktu Petrus mengatakan jangan, Yesus jangan mati. Yesus mengatakan, nyala engkau setan, pergi daripadaku. Saudara-saudara sekalian, puji syukur Tuhan kita adalah Tuhan yang mau mati di atas kayu salib. Jika Tuhan tidak mau di atas kayu salib, tidak ada Injil. Jikalau Tuhan tidak mati di atas salib, tidak ada kemenangan terhadap dosa dan kematian. Jikalau Yesus Kristus tidak dipaku di atas kayu salib, tidak ada kemenangan terhadap dosa, terhadap iblis, terhadap kuasa gelap, terhadap Taurat, dan terhadap bagaimana mengatasi kemarahan dari Tuhan Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Itu sebab pada waktu Yesus bangkit daripada kematian, orang-orang ini semua kecewa, karena ternyata Mesias bisa mati. Tetapi engkau ingat tidak, dia pernah bicara selain mati, hari 3 bangkit. Dan kalau begini, mungkin tidak setelah mati 3 hari bangkit baru mendirikan kerajaan. Kalau begini, kita jangan pulang ke Galilea. Petrus tunggu lagi, Yohanes tunggu, Yakobus tunggu, Bartholomeus tunggu, Nathaniel tunggu, semua murid tunggu di Yerusalem 1 hari, 2 hari. Hari ketiga pagi mereka masih tunggu. Ini pria-pria yang sangat bodoh, saudara-saudara. Karena waktu Yesus mati, yang berada di atas Golgota hampir tidak ada murid pria kecuali 1 orang. Siapa? Yohanes. Di mana Petrus? Di mana Yakobus? Di mana Bartholomeus? Di mana ke semua murid-murid? Di mana Thomas? Semua hilang. Banyak majelis laki-laki kelihatan kakak kalau pakai tasi, pakai jas. Tapi kalau ada bahaya, lari dulu yang laki-laki. Banyak orang Kristen pimpinan tua-tua, waktu aman semua gengsi sekali. Waktu bahaya datang, lari dulu, itu pria. Banyak pria pengecut, banyak pria tidak berani melayani Tuhan di dalam kesulitan. Pada waktu Jakarta berada dalam kesulitan, salah seorang pendeta yang paling besar
langsung lari ke Amerika dan minta suaka politik suaka di Amerika. Setelah Jakarta aman, balik lagi pakai jubah, mau berkhotbah. Orang mulai menghina dia. Saat itu Stephen Tong tidak pergi. Stephen Tong menjaga Jakarta. Dan pada waktu Trisakti, 3 mahasiswa dibunuh. Kebaktian kita ada di Granada. Minggu itu gereja-gereja mengumumkan, minggu depan tidak ada kebaktian. Libur 1 hari. Setelah 3 mahasiswa dibunuh mati, semua pendeta sekitar situ, semua tutup pintu. Hari Minggu tidak ada kebaktian. Dan gereja saya berada di Granada, tempat persis orang mahasiswa dibunuh, 3 orang itu. Dan mereka tanya, Pak Tong, Minggu ada kebaktian tidak? Saya menjawab, kamu gila ya? Kenapa tidak ada? Loh, ini bahaya, ini kesulitan. Saya bilang, Tuhan saya ada Tuhan yang menjaga kita di dalam masa bahaya. Tetap ada kebaktian. Gereja Reform Injili Indonesia tidak ada libur. Bagaimana bahaya kebaktian? Bagaimana sulit berbakti kepada Tuhan? Hari itu kira-kira kurang cuma 20%. Yang datang tetap lebih 1.000 orang. Saya berkata kepada saudara, saya melatih Laskar Kristus. Saya melatih orang Kristen yang berbobot, yang berani, yang menanggung, yang berada di dalam kesulitan, tetap mau berbakti kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kekuatan, kegigihan, keberanian yang tidak mau berkompromi, itu semangat Stephen Tong. Saya tidak mungkin diganggu. Saya tidak mungkin menyerah. Saya tidak mungkin berlutut kepada segala kesulitan, kepada setan, kepada bahaya, kepada penganiayaan. Tidak, kita hanya berlutut kepada Tuhan. Lutut kita sudah hanya diberikan berada di hadapan Tuhan. Tidak lagi lutut kepada yang di luar Tuhan. Tidak peduli dia kaisar, presiden, raja, militer, atau dia jenderal. Nyala. My God is the only God. I worship only to my God, not to others. Di dunia saya tidak ada bos yang lain. Tidak ada orang kaya boleh menjadi bos Stephen Tong. Tidak ada militer boleh menjadi bos Stephen Tong. Tidak ada jenderal boleh menjadi bos Stephen Tong. Karena saya hanya mempunyai satu bos, Yesus Kristus Tuhan saya. Saudara-saudara sekalian. Lalu gereja yang harus mengabari Injil, kenapa tidak mengabari Injil? Gereja yang harus menjadi harapan seluruh dunia, kenapa berhenti mengabari Injil? Di sini rahasianya. Mereka tutup pintu dan kunci pintu karena takut orang Yahudi. Inilah ayat yang saya mau khotbahkan hari ini. Saudara-saudara, orang-orang seperti Petrus, Yohanes, seperti Yakobus, seperti Thomas, seperti Bartolomeus, seperti Nathaniel, mereka yang diharapkan Tuhan menginjili seluruh dunia. Maka Yesus mati, bangkit, mempersiapkan diri, menggenapi keselamatan dari Tuhan. Lalu akan diserahkan, delegasikan kepada murid-murid ini untuk mengabari Injil. Tetapi murid-murid ini bukan saja tidak mengabari Injil, mereka kunci pintu, lalu menikmati persekutuan intern. Dulu kita setelah melihat traktat-traktat Kristen hanya untuk apa? Kalangan sendiri. Saya kutuk kalimat itu. Apa hanya untuk kalangan sendiri? Kalau Petrus khotbah untuk Petrus, Paulus kepada Petrus, Petrus kepada Paulus, Paulus kepada Petrus, itu namanya hanya kalangan sendiri. Lalu Petrus mati, Paulus mati, kalangan sendiri mati sendiri. Apa itu hanya untuk kalangan sendiri? Hanya untuk kalangan, saya bilang hapus, tidak bisa. Injil justru untuk orang bukan kalangan sendiri. Semua 1, 2, 3. Injil justru bukan untuk orang kalangan sendiri. Injil untuk semua yang bukan Kristen. Baru itu namanya menginjili. Amin.
Saudara-saudara, tapi mengapa Petrus, Yohanes, Paulus, semua murid tak bisa menginjili? Karena mereka sendiri kunci pintu. Saya tidak tahu siapa yang suruh siapa kunci. Mungkin Petrus yang suruh Thomas kunci. Kunci. Ini ada pintu, situ kunci. Nah, gemboknya rusak, beli cepat beli. Beli gembok yang paling kuat, kunci. Kenapa? Kita sekarang minoritas. Kita sekarang dikecam. Kita sekarang ada bahaya. Karena orang Yahudi kalau tahu kita di sini, ketahuan kita murid Yesus, kita akan diganyang, kita akan dibunuh, kita akan dianiaya. Cepat kunci. Dengar suara di luar, ketakutan, gemetar. Tapi ada kunci, gemetarnya hilang. Yang bikin mereka tidak takut bukan Tuhan. Yang bikin mereka tidak takut adalah kunci. Saudara-saudara, aku tidak takut karena apa? Ada kunci. Aku tidak takut karena apa? Sudah dikunci. Ada gembok. Sudah kunci, maksudnya orang tidak bisa masuk. Semua orang tidak bisa masuk karena dikunci. Dengar kalimat di bawah ini. Yang harus pergi mengabari Injil sekarang mengunci sendiri di dalam pintu. Lalu orang di luar bagaimana mendengar Injil? No way. Mereka tidak ada harapan, tidak ada cara mendengar Injil. Yang bisa memberitakan Injil semua mengunci diri di dalam. Ini namanya gereja. Saya berkata kepada saudara, gereja Tuhan hanya dua macam. Satu macam bongkar kunci, keluar menyerang sarang musuh. Satu macam lagi, ketakutan musuh, kurung sendiri, bikin penjara untuk memproteksi sendiri. Gereja Tuhan hanya dua macam. Satu macam menerobos keluar, mengabar Injil kepada musuh. Satu macam takut musuh, mengunci sendiri untuk memproteksi sendiri. Saya mau tanya, bagaimana gerejamu? Bagaimana HKBP? Bagaimana gereja Gemim? Bagaimana GBM? Bagaimana gereja Toraja? Bagaimana gereja GKE, GKKB, Gereja Reform Injili, GKI, Pantekosta? Kalau memang kita adalah orang Kristen yang setia, kenapa HKBP sudah ratusan tahun belum kirim missionary ke Afrika? Karena kita kunci kita sendiri. Gemim pernahkah kirim orang ke Madura? Toraja pernah kirim orang pergi ke India? Saudara-saudara, saya sebagai pendiri GRI, saya sering pergi ke luar negeri, sering pergi mengabari Injil. Dan saya kekualan satu orang, saya berusaha membuat lebih banyak orang mengerti. Jiwa pergi. Tetapi sulitnya luar biasa. Saya makin lama makin tua, jantung sudah tidak kuat. Saya berkata kepada saudara, pintu Injil tidak pernah dikunci dari luar. Pintu Injil selalu hanya dikunci dari dalam. Gereja mengunci sendiri. Gereja menutup sendiri. Gereja mengunci sendiri di dalam lingkungan aman. Kalau ada kunci saya aman. Itu bukan aman, itu kunman. Kunci yang bikin aman namanya kuman. Saudara-saudara, engkau cari aman? Aman karena ada kunci. Kuman, bukan aman. Lalu engkau takut, engkau rasa terproteksi. Banyak pendeta kalau ada asuransi baru dia rasa hidup berarti. Banyak perempuan kalau suaminya gajinya banyak baru dia kira hidupnya aman. Saudara-saudara, saya pernah mengetahui seorang yang dikucilkan dari para pemerintah komunis, akhirnya dipenjarakan. Akhirnya dia mengatakan, saya mau berpuasa. Dan di dalam sejarah dia memecahkan rekor. Dia puasa 190 hari. Mati tidak? Tidak. Istrinya tidak gaji. Sekarang engkau adalah orang yang terlalu kurang iman. Engkau kira kalau suami mendapat gaji yang besar, engkau mendapat honor yang banyak, engkau mendapatkan jaminan, ada asuransi, ada dokter, semua sudah disiapkan, baru engkau aman.
Sama seperti orang Yahudi pada saat Yesus Kristus bangkit, mereka tidak sadar. Mereka tidak tahu apa. Mereka tahu Yesus mati. Mati itu pasti, bangkit dah tentu. Dia sudah mati 3 hari. Katanya hari ini bangkit. Itu katanya. Katanya siapa? Katanya siapa? Katanya seorang perempuan. Perempuan apa? Perempuan yang pernah dirasuk 7 setan. Maria Magdalena datang berkata, I have seen the Lord. I seen the risen God. Saya sudah melihat Tuhan yang bangkit. Engkau tahu dia sudah bangkit. Aku lihat dengan mata sendiri. Aku mau menjamah. Dia mengatakan, jangan menyentuh saya. Karena aku belum naik ke surga melihat Tuhan. Aku tidak berdiri ke surga. Tapi aku sudah lihat. Yesus sudah bangkit. Mereka pikir apa? Iya. Sudah bangkit. Kok nyata diri sama kamu cewek? Kok tidak nyatakan sama saya cowok? Yesus betul nyatakan diri sama kamu. Ilusimu. Engkau kan pernah dirasuk setan toh? Engkau gangguan otak toh? Engkau kekurangan sehat jiwa toh? Jadi wah kelihatan Yesus. Aku sudah melihat. Aku sudah melihat. Tidak ada yang percaya. Sebenarnya satu orang percaya. Orang itu Yohanes. Pada waktu datang ke dalam kuburan, dia melihat kain kepala Yesus masih tergulung di situ. Dan kain kapan di tempat lain. Dia langsung percaya. Maka mungkin Yohanes yang kumpulkan murid-murid lain. Yesus sudah bangkit. Mari kita kumpul. Tetapi mana buktinya? Dia tak lihatkan saya. Saya tidak tahu. Kita kunci. Setelah kunci semua, dia kira dengan kunci. Maka pintu itu sudah mengurung mereka. Dan orang Yahudi tidak bisa masuk di dalam tempat mereka. Saat itu, Yesus hadir. Saya tanya, Yesus bisa dikunci tidak? Hah? Ini semua kitab suci ya. Kalau cuma baca sedikit. Mereka kunci karena takut Yahudi. Sudah kunci, mereka rasa aman. Lalu mereka berdoa. Doa apa? Doanya berguna. Kadang-kadang ya, doa tidak menyatakan iman. Hanya menyatakan tidak beriman. Oh Tuhan, karena takut jadi doa. Makin doa, makin menyatakan kurang iman. Kadang-kadang engkau lihat orang lutut dia tidak beriman. Dengar terus, maki-maki orang lain. Tuhan, orang ini tidak baik, itu tidak baik. Kadang-kadang dia mengutarakan khawatir. Tuhan, saya khawatir ini khawatir. Doa tidak tentu menyatakan iman. Doa sering menyatakan kekurangan iman. Doa bukan bersandar kepada Tuhan. Doa selalu mengadu kepada Tuhan. Doa bukan minta pertolongan Tuhan. Doa selalu bersungut-sungut tentang Tuhan. Mereka berdoa tapi tutup pintu. Sesudah tutup, nah aman. Yahudi tak bisa masuk. Tetapi Yahudi tak bisa masuk. Ada satu Yahudi yang masuk. Siapa dia? Yesus Yahudi bukan? Dia takut orang Yahudi. Lupa Yesus juga Yahudi. Ada orang bilang saya benci Yahudi. Lalu kenapa? Yesus Yahudi. Tapi dia, kamu percaya siapa? Aku percaya Einstein. Saya menjawab, Einstein juga Yahudi. Ada orang melawan Yahudi, tapi menerima Einstein. Melawan Yahudi, menerima Karl Marx. Karl Marx juga orang Yahudi. Mereka takut orang Yahudi. Sekarang seorang Yahudi yang masuk. Namanya Yesus. Sejahteralah engkau. Baru aman sungguh-sungguh. Aman sejati bukan dari kunci. Semua 1, 2, 3. Aman sejati bukan dari kunci. Kunci tidak memberi jaminan sejahtera. Kunci tidak memberi jaminan sejahtera. Tetapi yang memberi jaminan sejahtera adalah kehadiran Yesus yang menembusi materi, yang melewati kunci. Itulah Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus tidak bisa dikunci. Yesus tidak bisa dikurung. Yesus tidak bisa dibatas.
you mempunyai tembok, you mempunyai kayu, you mempunyai pintu, kamu mempunyai kunci. Yesus mengatakan, that is nothing for me. Dia masuk tembok, dia masuk kayu, dia masuk pintu, dia menembusi kunci, dan dia mengatakan, sejahteralah kamu, peace on you. Saya kira ini semua kaget, bukan tadi kunci. Kenapa dia bisa masuk? Karena dia sudah bangkit. Saudara-saudara, percaya Yesus yang belum bangkit sama percaya Yesus yang sudah bangkit lain. 1, 2, 3. Percaya Yesus yang belum bangkit dan percaya Yesus yang sudah bangkit lain. Kalau engkau mempunyai iman, dia sudah bangkit, jangan kira dia mau dikurung. Jangan kira dia mau dibatas. Jangan kira Yesus mau dilimitasikan, karena dia melampaui lebih dari segala sesuatu. Dia yang mencipta materi. Bagaimana bisa dikurung oleh materi? Engkau hanya orang gila yang mempunyai logika. Yesus mencipta materi, lalu dia dibawa ikatan materi. Dia yang mencipta materi selalu di atas materi, lebih tinggi dari materi. Dan dia berkata, sejahtera bagimu, sejahteralah kamu. Mereka semua senang, kaget. Yesus mengatakan, lihat tanganku, lubang. Lihat rusukku, lubang. Inilah tanda paku. Sekarang engkau mengerti, saya bukan roh, saya bukan arwah. Saya adalah manusia yang pernah bertubuh. Dan di sini ada bekas paku, membuktikan aku sungguh-sungguh sudah dipaku. Aku sungguh-sungguh ditusuk, saya sudah rusuknya lubang, tangannya lubang, membuktikan saya pernah mati. Tapi sekarang siapa? Siapa saya? Saya bangkit. Oh saudara-saudara, gereja harus menemukan kembali siapakah Kristus yang bangkit. Jangan terkunci di dalam pikiran dia sudah mati dan tidak tahu apa ini. Sekarang ini dia bukan yang mati, dia yang bangkit, sudah berada di tengah-tengah kita, menunjukkan tangannya, menunjukkan lubangnya, menunjukkan bekas pakunya, menunjukkan lubang lambungnya. Mereka bersuka cita. Setelah mereka suka cita, Yesus mengatakan satu kalimat, sebagaimana Allah Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. As how my Father sent me, now I send you. Aku mengutus engkau. Saudara-saudara, hari ini saya tidak bicara banyak tentang apa nama artinya Yesus mengutus. Apa arti utusan Tuhan Allah? Saudara-saudara, tetapi Tuhan kalau mengutus kita, biar kita taat kepada Dia. Amin. Biar kita mau pergi tempat Dia tunjuk. Amin. Allah mengutus Yesus untuk menderita sengsara, untuk menggenapi rencana keselamatan, untuk bangkit mengalahkan kuasa maut, dan untuk menjadi Tuhan gereja. Jikalau Allah menjadikan Kristus Tuhan gereja, Allah mengutus Yesus, Yesus mengutus aku, maka Tuhan akan berkata, pergilah ke seluruh dunia, kabarkan Injil. Dan bagaimana pergi, bagaimana mengabarkan Injil, perlu kuasa dari Tuhan. Maka Tuhan secara simbolik menghembusi nafas. Terimalah Roh Kudus. Saudara-saudara, Allah Bapa mengutus anak, anak menggenapi utusan Allah Bapa, dan Yesus Kristus mati dan bangkit. Setelah bangkit, dia akan naik ke surga. Lalu Allah Bapa dan Allah Anak mengutus Roh Kudus turun. Ini adalah karya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Holy Father, Holy Son, and Holy Spirit. Holy Father sent the Holy Son, and Holy Son accomplished the will of God in redemption. And then He ascended to heaven, and Holy Father and Holy Son sent the Holy Spirit. Setelah Yesus Kristus memberikan sesuatu tanda yang menghembuskan nafas, terimalah Roh Kudus. Mulai waktu itu kelompok ini sudah dijadikan kelompok
yang akan mendapatkan kuasa Roh Kudus mengabar Injil ke seluruh dunia. Sayangnya hari itu seorang murid yang tidak ada. Siapa? Siapa? Thomas. Kenapa tidak ada? Macet. Kenapa Thomas tidak ada? Ada urusan yang penting. Dia lupa datang kebaktian. Satu kali tidak ikut kebaktian, kerugian berapa besar, engkau sendiri tidak bisa hitungnya. Kebetulan waktu engkau tidak ada, Tuhan hadir. Pada saat engkau lupa ikut kebaktian, berkat yang besar turun kepada murid-murid. Pada saat engkau lupa, Yesus menyatakan diri. Oh, banyak ajaran yang kita terima dari hal ini. Tapi saya berkata kepada saudara, hari itu pertama kali murid melihat Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit pertama-tama bukan menyatakan diri kepada Rasul. Yesus yang bangkit pertama kali menyatakan diri justru kepada Maria Magdalena yang pernah dirasuk oleh 7 setan. Kemarin saya dulu berkata, karena Tuhan tidak berdiskriminasi. Orang pertama yang diselamatkan, orang pertama diampuni dosa. Orang pertama setelah Yesus mengalirkan darah yang masuk ke dalam surga adalah perampok. Siapa perampok? Hak apa dia mendapat berkat? Dia tidak pernah dibaptiskan. Dia tidak pernah mendapatkan hak istimewa. Tetapi justru Yesus menyelamatkan orang paling jahat, membuktikan tidak ada dosa yang tidak mungkin diampuni. Demikian perampok menjadi orang pertama masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka Maria Magdalena menjadi orang pertama yang mendengarkan tugas Tuhan untuk mengabar Injil ke seluruh dunia. Pemberita Injil kepada seluruh dunia berpuluh-puluh ribu juta-juta dari zaman ke zaman sejak hari pertama Yesus bangkit sampai hari kiamat. Di antara semua ini yang pertama mengabarkan Injil adalah perempuan. Perempuan jangan menghina diri. Perempuan jangan mau didiskriminasi. Karena manusia laki-laki dan perempuan semua sama diciptakan menurut peta tanda Allah. Dan curi Yesus menyatakan diri pertama kepada manusia yang adalah perempuan, Maria Magdalena. Dan Yesus Kristus menyatakan diri kepada 10 murid. Karena yang satu sudah mati, yang satu tidak hadir. Dan berkata, engkau terimalah Roh Kudus. Dihembusnya Roh Kudus dan Yesus memberikan perintah, receive ye the Holy Spirit. Ini satu tanda, satu janji, sesuatu konfirmasi seluruh perjanjian lama. Roh akan turun kepada umatnya. I will give you my spirit, you are my people. Engkau adalah umatku, aku akan memberikan umatku, bangsaku, Roh Kudus mendampingi engkau. Tetapi sesungguhnya Roh Kudus datang mengurapi seluruh murid-murid Yesus Kristus. Harus menunggu lagi sampai hari Pantekosta. Saudara-saudara, setelah Yesus bangkit masih 40 hari di dunia, baru dia naik surga. Setelah naik surga 10 hari, Roh Kudus turun hari Pantekosta, gereja jadilah. Dan sesudah itu mereka mempunyai kekuatan luar biasa mengabarkan Injil ke seluruh dunia karena mereka menerima roh yang dijanjikan. Berapa hari ini kita sudah membahas Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita membahas yang esa, yang kekal, yang kasih. Kita sudah membahas panggilan. Kita sudah membahas akan perlengkapan yang dikenapi Yesus Kristus. Dan malam ini pintu gereja tutup. Itu berarti Injil sudah ditutup oleh orang Kristen. Dan Roh Kudus akan membawa kita membongkar pintu yang tutup, kunci yang telah digembok, supaya kita keluar. Kiranya Tuhan memberkati kita setelah kita mendapatkan kuasa dorongan dari Tuhan, berani keluar mengabar Injil. Saudara jangan lupa, negara Indonesia adalah negara yang terbesar keempat di dunia. Setelah Tiongkok 1,3 miliar umat manusia, India 1,18 miliar umat manusia, ketiga Amerika, negara keempat terbesar di dunia, Indonesia 250
juta manusia. Siapa yang pergi mengabar Injil? Bukan orang lain. Hanya orang yang tidak mau kunci diri di dalam gereja. Orang yang berani menerobos. Keluar. Berdasarkan hembusan dari Yesus Kristus. Receive the Holy Spirit. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk cinta kasih yang dinyatakan kepada kami. Supaya kami jelas, kami mengerti, kami tidak boleh menutup pintu dan mengunci diri di dalam ketakutan. Melainkan kami bersandarkan roh dari Yesus yang telah berikan kepada gereja. Karena Yesus sendiri datang, Yesus sendiri hadir, Yesus sendiri menghembuskan napas. Dan Yesus sendiri memberitahu kepada kami, terimalah Roh Kudus dan kami akan pergi mengabarkan Injil. Dengar doa kami Tuhan, berkati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, berkatilah setiap jiwa yang ada di sini. Amin.